Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Angkatan 2, Kelompok 4, Sub Kelompok 2, dengan bangga mempersembahkan presentasi video bertajuk Promoting the Culture Berakhlak. Dalam video ini, kami akan menampilkan bagaimana nilai-nilai tersebut telah kami terapkan di lingkungan kerja sebagai wujud dari komitmen membangun birokrasi yang efektif, bersih, dan berkontribusi bagi bangsa. Mari kita saksikan video yang menampilkan core value dari nilai berakhlak. Pelayanan sosial bagi anak-anak di komunitas adat terpencil suku anak dalam ini merupakan wujud penerapan nilai berorientasi pada pelayanan. Melalui layanan kesehatan, perekaman KTP, pengecekan kepesertaan BPJS, hingga bantuan sembako, kami hadir sebagai pelayan publik untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak dan layanan dasar secara tepat, ramah, dan solutif. Inilah bukti bahwa ASN selalu mengutamakan kepentingan rakyat. 2. Akuntabel. Saya secara profesional melaksanakan penyuluhan mengenai optimalisasi spam untuk peningkatan pengelolaan air bersih pedesaan melalui optimalisasi spam di Kabupaten Tebo dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, menggunakan fasilitas dan materi edukasi resmi secara efektif demi kepentingan masyarakat. Ini mencerminkan nilai akuntabel dalam core values ASN berakhlak, yaitu melaksanakan tugas dengan integritas, disiplin, ketelitian, serta memanfaatkan sumber daya negara secara bertanggung jawab, efisien, dan tanpa menyalahgunakan wewenang jabatan. Dalam poin kompeten, pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo melakukan evakuasi animal yang mana tidak semua orang berani dan mampu dalam melakukannya. Seorang anggota damkar harus menguasai teknik evakuasi animal secara insentif. Dilatih, dibina, dan ditempa supaya ketika di lapangan, pekerjaan yang dilakukan tidak menimbulkan resiko bagi petugas damkar itu sendiri. Contoh pada video adalah evakuasi animal menangkap ular dan yang masuk ke dalam rumah. Petugas damkar dipanggil warga karena ada ular berbisa di dalam rumah. Dengan peralatan khusus, tongkat menjepit ular, karung, dan box evakuasi, ular harus diamankan tanpa melukai hewan maupun manusia. Harmonis, kami sedang melakukan rapat untuk membahaskan data IPPR pada kawasan Kota Tebo. Untuk permohonan juga kami berusaha Gereja Katolik dan juga PT Gunung Sejati di Kecamatan. Tujuannya untuk kami pelayanan cepat, tangkap, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanggung jawab dan prestasi dalam setiap tindakan dan proyek tersebut, dan meningkatkan kompetensi dan terhadap tantangan zaman. Juga kami mampu menjalankan tugasnya secara lebih humanis, efisien, dan berdampak luas bagi kesejahteraan rakyat. Dalam poin loyal, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo selalu menempatkan kepentingan masyarakat dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Salah satunya ketika terjadi kebakaran, tidak melihat petugas sedang apa dan di mana. Jika terdengar alarm Jaya 65, langsung meninggalkan pekerjaan pribadi dan bergegas mengerjakan panggilan tugas untuk memadamkan api. Nilai adaptif di Dinas Sosial terlihat dari cara kami menyesuaikan layanan dengan kondisi masyarakat. Tidak semua warga bisa datang ke kantor, apalagi saudara-saudara kita di komunitas adat terpencil seperti suku anak dalam. Karena itu, kami menggunakan sistem jemput bola, langsung turun ke lapangan, membawa layanan kesehatan, rekam KTP, cek BPJS, dan juga bantuan sembako. Langkah ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial mampu beradaptasi dengan kondisi lapangan agar masyarakat tetap mendapatkan haknya meskipun tinggal di wilayah yang jauh dan sulit terjangkau. Nilai kolaboratif di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nilai kolaboratif di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan semangat kerja sama lintas sektor, lintas instansi, dan dengan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan perumahan dan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan. Satu, nilai kolaborasi internal yaitu antar bidang di dinas. Kedua, kolaborasi eksternal yaitu lintas OPD dan pemerintahan pusat. Ketiga, kolaborasi bersama swasta. Keempat, kolaborasi dengan masyarakat. Kelima, kolaborasi dengan akademisi dan LSM.